Kita akan membahasnya bersama dengan Kombes Pol Aswin Sregar, juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aswin. Halo, selamat malam Mas Yudi, selamat malam Berza. Terima kasih banyak Pak Aswin sudah bersedia bergabung di Dialog Sindo Prime malam hari ini. Pak Aswin, jadi ada 7 pelaku ditangkap karena melakukan provokasi dan ancaman terkait kegiatan Paus Fransiskus di Indonesia. Betul Mas. Jadi Densus 88 selama seminggu terakhir yang lalu, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 September telah melakukan penegakan hukum terhadap 7 orang yang melakukan provokasi maupun ancaman serangan melalui media sosial terhadap aktivitas ataupun kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia ya. Ini ketujuh-tujuhnya berada di beda-beda wilayah ya Pak ya? Betul, beda-beda wilayah Mas, beda-beda wilayah. Tapi apakah mereka bekerja sama untuk ya membuat gaduh atau mereka beda-beda nih Mbak, tidak kenal atau saling mengenal? Sejauh ini data yang kita miliki menunjukkan mereka tidak terkait atau tidak terhubung satu sama lain, walaupun ada 2 diantaranya yang kita tahu adalah satu tim gitu ya, satu kelompok, tetapi yang lainnya tidak. Namun kita untuk hubungan diantara yang bersangkutan atau para pelaku ini masih kita dalami ya. Kita lakukan penyelidikan dan penyidikan yang lebih intensif gitu ya. Artinya bentuk provokasi dan ancamannya ini di media sosial Pak ya? Betul ya. Apa saja itu Pak Aswin yang disampaikan pelaku-pelaku ini? Jadi ini juga sekaligus kami terima kasih ya, kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa yang pertama bahwa kita berterima kasih karena banyak sekali juga atau ada beberapa laporan yang mendukung kita, artinya melaporkan akun-akun yang memang memberikan ancaman terhadap satu kegiatan seperti ini. Kemudian ya kita bilang jangan bermain-main ya dengan ancaman baik seperti kata-kata berupa bom, atau saya adalah teroris, atau kami akan melakukan penyerangan, kami akan membunuh dan sebagainya seperti itu yang bisa memberikan nuansa teror di dalam media sosial gitu. Nah, karena hal seperti ini tentu sangat riskan dalam suatu peristiwa atau kunjungan yang bersifat resmi ya, sehingga Densus 88 harus mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin pada tahap tersebut untuk mengamankan atau memberikan jaminan keamanan terhadap kegiatan masyarakat yang tengah berlangsung, terutama pada saat kunjungan Paus kemarin. Gitu Mas ya. Jadi kira-kira ada yang mengaku atau ada yang menulis akan bom gitu ya, ada yang menulis akan melakukan serangan fisik, ada yang bilang saya kalau tiba nanti di istana akan menembak gitu dan seterusnya. Yang nada-nada seperti ini itu tidak bisa kita anggap main ya, bermain-main di dalam media sosial. Tapi kecenderungannya dari para pelaku ini Pak, apakah sudah ada apa ya keyakinan tertentu, jaringan tertentu, atau lebih kepada kecenderungannya ini adalah ulah oknum-oknum iseng saja Pak Aswin? Ada 2 diantaranya yang kita dapatkan dalam pemeriksaan awal, mereka memang sudah menjadi simpatisan ISIS ya. Yang bahkan mengaku telah berbaiat ya. Informasinya bahwa yang bersangkutan yang tadi disebutkan dalam pembukaan inisial ER itu pada tahun 2014 sudah berbaiat kepada Amir ISIS ya. Dan memang ketika didalami yang bersangkutan memang ingin berangkat atau ingin pergi ke daerah Suriah tempat berperang tersebut ya, bergabung dengan ISIS. Ada yang seperti itu. Nah, yang lainnya ini masih kita dalami, baik latar belakang ataupun motif-motifnya, sehingga penyidik masih terus
melakukan investigasi yang mendalam terhadap para pelakunya. Berarti teroris memang belum habis ya Pak Aswin? Ini kan satu bentuk provokasi ataupun ancaman yang disebarkan melalui media sosial. Nah, penyidik Densus akan mendalami apakah diantaranya dapat nanti akan diteruskan dengan tindak pidana terorisme atau kita sedang bersama-sama dengan jajaran kepolisian daerah masing-masing di mana yang bersangkutan kita tangkap, yang juga akan mungkin kita kenakan tindak pidana lainnya ya, seperti misalnya undang-undang pengancaman ya. Atau politik ataupun pertemuan, kajian-kajian, ya rekrutmen secara itu memang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teror sekarang melalui sosial media ya, dilakukan dengan cara-cara yang virtual sehingga bisa di mana saja. Ya, kita juga menemukan ada akun-akun yang berada tidak di Indonesia gitu, dari tempat lain dioperasionalkan kemudian menjadi grup yang merupakan sarang propaganda dan provokasi untuk merekrut orang ya, mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan teror melalui sosial media. Saya kira semua kita mengalami ya bagaimana sosial media ini sangat mempengaruhi proses penyebaran informasi, bukan cuma hanya masalah teror saja. Gitu. Baik, Pak Aswin mungkin mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih atas kinerja Densus 88 Pak, karena kita semua ingin bangsa ini, kita semuanya dalam kondisi yang aman, tentram, nyaman, bangsa yang ke depan juga makin baik. Pak Aswin, sama-sama, Mas. terima kasih Pak Aswin. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Yudi. Salam, selamat malam.